Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 3. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ustazah Elin di sini di pertemuan minggu ketiga untuk pelajaran SBDP. Hari ini kita akan belajar masih tentang lagu. Yang akan kita pelajari adalah tentang nada, alat musik ritmis, dan juga tentang dinamika lagu. Ayo kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah tentang nada. Nah, teman-teman, Ustazah Elin yakin teman-teman pasti paham apa itu nada. Nada itu sering kita nyanyikan ketika kita sedang bernyanyi sebuah lagu. Nada itu merupakan bagian terkecil dari sebuah lagu. Nada merupakan tinggi renahnya suara saat kita bernyanyi lagu. Hayo, ada berapa macam buah nada? Nah, nada itu macam-macamnya biasanya dituliskan dengan angka-angka 1 sampai angka 7 dan ada juga diulang lagi mulai angka 1 tapi ada tanda titik di atasnya. Kita biasanya membacanya dengan nama do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau kita menyanyikan nadanya kira-kira seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya kita akan pelajari tentang pola irama pada alat musik ritmis. Pola irama sudah kita pelajari pada minggu pertama. Ternyata pola irama bisa dibuat dengan menggunakan alat musik ritmis. Apa itu Ustazah alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada. Akan tetapi, alat musik ritmis ini memiliki perbedaan tinggi bunyi untuk mengeluarkan iramanya. Macam-macam alat musik ritmis itu ada bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama, alat musik ritmis yang tidak mempunyai nada adalah triangle. Ya, alat musik ini bisa kalian bunyikan dengan cara dipukul. Alat musik ritmis yang kedua adalah drum. Yang ketiga adalah gendang. Drum atau gendang bisa kalian bunyikan dengan cara dipukul juga, sama dengan triangle. Nah, alat musik ritmis yang keempat contohnya adalah kastanyet. Kastanyet ini bisa kalian gerakkan untuk bisa membunyikannya. Yang kelima, alat musik ritmisnya adalah marakas. Marakas ini kalian bisa membunyikannya dengan cara digoyang-goyang. Ya, itu adalah salah satu contoh dari alat musik ritmis. Nah, di sini Ustazah Elin mempunyai pola irama pada alat musik ritmis. Ayo kita perhatikan sama-sama. Pola irama sudah kita pelajari pada pertemuan minggu kedua kemarin. Pola irama ada bermacam-macam. Ada pola irama 2/4, ada 3/4, ada 4/4, dan juga ada 6/8. Nah, di sini Ustazah Elin akan memberikan contoh pola birama atau pola irama dengan ketukan 2/4. Ternyata birama 2/4 jika kita menggunakan dengan alat musik ritmis, kita bisa membunyikannya. Membunyikannya bisa dengan alat musik ritmis atau dengan mulut kita atau suara kita sendiri. Contohnya pada birama 2/4. Karena birama 2/4 ini jumlah ketukannya adalah 2, berarti kira-kira seperti ini. Kalian silakan perhatikan, ada tanda 0 dan ada tanda X. Kira-kira bunyinya seperti apa ya kalau birama 2/4 mempunyai 2 ketukan? Bunyinya seperti ini. Dung trek, dung trek, dung trek, dung trek. Ada 2 ketukan, ya. Nah, kemudian di sini ada contoh birama 3/4.
perhatikan pada tanda 0 dan tanda-tanda X. Nah, kalau pada tanda 0 kita sepakati berbunyinya dung misalnya, kemudian tanda X kita sepakati dengan berbunyi trek. Jadi, untuk birama 3/4 nanti bunyinya seperti ini. Dung trek trek, dung trek trek. Mempunyai 3 ketukan. Dung trek trek, dung trek trek. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mencoba dengan birama 4/4. Karena 4/4, maka jumlah ketukannya juga ada 4. Begini kira-kira bunyinya. Dung trek trek trek, dung trek trek trek. Nah, tanda birama ini ternyata bisa kita suarakan dengan suara kita sendiri atau bisa juga kalian suarakan dengan menggunakan alat musik ritmis. Ingat, alat musik ritmis memang tidak mempunyai nada, tetapi bisa membantu kita untuk menentukan jumlah ketukannya. Nah, sekarang alat musik ritmis apa hubungannya dengan bunyi kuat dan lemah ya? Ada. Ternyata kita mengenal berbagai macam bunyi. Bunyi benda itu ada yang bisa terdengar kuat dan ada yang bisa terdengar lemah. Bunyi kuat contohnya seperti apa? Bunyi kuat contohnya seperti suara helikopter, suara klakson mobil, suara kereta api, suara kita ketika berteriak. Itu adalah contoh dari bunyi kuat. Nah, bunyi yang lemah misalnya adalah bunyi jangkrik yang ada di kejauhan atau bunyi pohon yang tertiup angin. Itu biasanya bunyinya lemah atau terdengar pelan. Nah, gerakan bunyi kuat dan lemah dapat juga kita praktekkan dengan menggunakan tepuk tangan. Ya, kalau bunyi kuat kita tirukan dengan bertepuk tangan dengan sekuat tenaga, sementara kalau bunyi lemah akan kita tirukan dengan cara bertepuk tangan perlahan-lahan. Nah, kalau seperti itu artinya apakah tepuk tangan itu juga termasuk alat musik ritmis, Ustadzah? Boleh. Alat musik ritmis yang paling sederhana yang kita miliki kalau kita tidak mempunyai alat, yaitu dengan bertepuk tangan. Karena tepuk tangan tidak mempunyai nada. Tetapi yang harus diingat, kalian ingin menghasilkan bunyi yang bagaimana? Kalau ingin menggunakan bunyi yang kuat, berarti kalian harus menggunakan tepuk tangan yang kuat atau kencang. Tapi kalau kalian ingin menggunakan bunyi yang lemah, berarti tepuk tangannya juga yang pelan. Nah, teman-teman, bunyi kuat dan lemah itu termasuk ada di dalam lagu, ya. Keras lembutnya atau keras tidaknya suara atau bunyi itu dinamakan dinamika suara. Suara yang keras atau bunyi yang keras, suara yang lembut atau bunyi yang lembut di bagian tertentu pada lagu itu dapat membuat sebuah lagu terdengar lebih indah. Ketika kalian menyanyikan lagu, kalian harus memperhatikan dinamika lagunya. Kapan kalian harus membunyikan suara dengan keras dan kapan kalian harus membunyikan suara dengan pelan. Nah, dinamika lagu sendiri ada 6 jenis teman-teman. Dinamika lagu ada 6 jenis, diantaranya ada dinamika lagu yang punya tanda forte, metaforte, piano, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan pelajari di level selanjutnya ya. Nah, teman-teman, itu adalah materi pada pertemuan minggu ketiga SPDP pada pagi hari ini. Nah, Ustadzah ingin memberikan kalian challenge. Nanti di pertemuan minggu keempat, kalian ketika kegiatan streaming Zoom, kalian akan mempraktekkan kegiatan menyanyi sendiri-sendiri.
Nanti kalian akan praktek ketika kegiatan streaming di kelas masing-masing bersama Ustazah Elin. Akan Ustazah Elin umumkan bagaimana pelaksanaannya di Google Classroom kalian minggu depan. Ya, setelah ini teman-teman silahkan mengerjakan tugas yang sudah disediakan sama Ustazah Elin di Google Classroom kalian masing-masing. Semoga kalian semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran yang baru saja Ustazah share di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.